Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul No Hard Feelings. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang harus kehilangan mobilnya gara-gara dia menunggak pembayaran pajak dari pemerintah. Lalu pada suatu ketika, wanita ini mendapat info dari sahabatnya kalau ada orang kaya yang akan memberikan sebuah mobil jika ada yang berhasil berpacaran dengan putra mereka. Wanita ini pun akhirnya tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut karena dia butuh sebuah mobil untuk bekerja sambilan menjadi supir taksi online. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Gary yang lagi menderek sebuah mobil milik seorang wanita bernama Maddie. Ceritanya, Maddie ini belum membayar pajak selama beberapa bulan, jadi pemerintah setempat memutuskan untuk menyita mobilnya sebagai jaminan. Mengingat mereka berdua pernah berkencan, Maddie mencoba untuk merayu Gary dengan harapan Gary merasa kasihan dan batal menderek mobilnya. Tapi nggak lama kemudian muncul seorang pria dari dalam rumah Maddie yang membuat Gary kesal dan merasa udah dibodohi oleh wanita bermulut manis. No, it wasn't. Not to me. Okay, Gary, I'm sorry. Will you drop me off? I'm bartending at the... Kemudian saat berangkat bekerja, Maddie nggak sengaja melihat mobil Gary yang lagi parkir di depan sebuah restoran. Kebetulan Gary lagi sibuk memesan sarapan, sehingga Maddie menggunakan kesempatan itu untuk merebut mobilnya. Nah, untungnya Gary berhasil mencegah perbuatan Maddie, dan gara-gara kejadian itu Maddie jadi berurusan sama kantor pengadilan. Maddie pun akhirnya diberikan keringanan waktu untuk melunasi pajaknya, tapi Maddie merasa bingung karena tanpa mobil dia jadi nggak bisa bekerja sampingan sebagai taksi online. Maddie lalu menceritakan masalah ini kepada sahabatnya bernama Sarah dan suami Sarah bernama Jim yang memberikan saran untuk menjual ginjalnya. Pada saat itu, Sarah tiba-tiba melihat sebuah postingan dari orang kaya yang ingin memberikan mobil gratis jika ada wanita yang bisa berpacaran dengan putra mereka. Dengan pengalamannya yang udah berkencan dengan banyak pria, Maddie pun menganggap kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang gampang. Awalnya, Maddie ragu untuk mengambil pekerjaan tersebut, tapi dia butuh mobil untuk bekerja sebagai supir taksi online dan menyelamatkan rumah peninggalan ibunya. Keesokan harinya, Maddie kemudian datang ke sebuah rumah mewah untuk bertemu dengan orang yang membuat postingan itu. Di sana, Maddie melihat mobil yang akan menjadi hadiah, dan gak lama kemudian datang pasangan suami istri kaya yang bernama Laird dan Allison. Yeah, one syllable, Laird. Okay. Pada pertemuan itu, Laird dan Allison langsung menjelaskan kondisi putra mereka yang bernama Percy. Percy adalah sosok pemuda culun dan polos yang gak punya banyak teman, kemudian sering mengurung diri di dalam kamar dan gak pernah berpacaran dengan seorang wanita. He doesn't have any friends. He doesn't talk to girls. Well, that's why you called a professional. Not a... Karena tahun ini Percy akan mulai kuliah, kedua orang tuanya ingin dia tumbuh menjadi remaja yang tangguh, yang bisa minum alkohol, lalu bergaul dengan banyak orang dan pernah berhubungan intim dengan pasangannya. Jadi Laird merasa percuma menjadi orang kaya, karena Percy nggak pernah minta uang untuk foya-foya dan bahkan dia nggak pernah minta mobil untuk keperluan pribadinya. Doesn't go to parties. Doesn't drive. Bring him out of his shell. We're at the end of our rope. Mendengar keluhan itu, Maddie jadi merasa tertantang dan berusaha meyakinkan mereka berdua kalau dia adalah guru yang tepat untuk membimbing Percy. Laird dan Allison pun akhirnya setuju dan meminta Maddie untuk mendekati Percy secara alami agar dia nggak tahu kalau hubungan mereka adalah settingan dari orang tuanya. So, is he in his room? Should I jump out and surprise him? No. Shelter from 10 to 6, and we thought maybe you could go and just act. Sesuai informasi dari Laird dan Allison, Maddie lalu mencari Percy yang lagi menjadi sukarelawan di tempat penampungan hewan. Di sana, Maddie mencoba untuk mendekati Percy dan berpura-pura kalau dia ingin mengadopsi seekor anjing untuk dipelihara di rumah.
was a drug dog for the state police, but they forced him into retirement. I have to ask you a couple questions to make sure you're... Ketika Percy bertanya tentang data diri, dia sebenarnya merasa nggak yakin kalau Maddie adalah penyayang binatang yang serius untuk mengadopsi anjing peliharaan. Percy pun jadi merasa takut kepada Maddie, apalagi Maddie yang baru ia temui tiba-tiba aja memaksanya untuk mengantarnya pulang ke rumah. Frowned upon? Oh, come on. Let's go. You can ride up front with me. Unless you want me to. Lalu di perjalanan pulang, Percy menjadi semakin takut karena Maddie berbelok arah yang bukan menuju ke rumahnya dan tiba-tiba aja mengambil ponselnya. Give me that. What are you doing? Sesampainya di tempat tujuan, Percy yang merasa panik langsung menyemprot Maddie dengan gas air mata dan menuduhnya sebagai penculik. Merasa kalau dia udah berbuat kesalahan, Percy kemudian membantu Maddie untuk membersihkan matanya. Maddie pun beralasan kalau dia hanya ingin berkenalan dengan pria ganteng seperti Percy, sehingga Percy ingin mengajaknya untuk berkencan. Tomorrow, like a real date. Thank you for the ride. Keesokan harinya, Percy yang datang ke sebuah bar untuk menemui Maddie terlihat sangat canggung karena dia baru pertama kali masuk ke tempat seperti ini. Maddie lalu memesan 2 es teh yang dicampur dengan alkohol sambil memulai pembicaraan mereka dan bertanya apakah Percy pernah bermimpi tentang wanita yang ia sukai. Okay. I had this one dream where... See for America's sweetheart and one for the boy. Percy yang nggak pernah minum alkohol nggak sengaja memuntahkan minuman yang dipesan oleh Maddie, tapi Maddie tetap mengajarinya untuk minum. Di waktu yang sama, mereka berdua dihampiri oleh seorang pria bernama Travis dan bercerita kalau dulu dia pernah berkencan dengan Maddie yang tiba-tiba menghilang begitu aja. You wanna know what the best part is? Bye-bye. Bye, Travis. Setelah keluar dari bar itu, mereka berdua kemudian jalan-jalan di pinggir pantai dan di sana Maddie langsung memaksa Percy untuk berenang bersamanya. Maddie lalu berusaha merayu Percy untuk bercinta, tapi Percy menolak dengan alasan dia nggak mau berhubungan dengan seorang wanita yang belum ia kenal. Something's really wrong with me. Maddie yang merasa kalau usahanya ini udah sia-sia, akhirnya menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk menyudahi sandiwaranya ini. Percy pun kemudian meminta pakaiannya kembali, dan karena mengira ponselnya masih ketinggalan di mobil Maddie, dia akhirnya naik ke atas kap. Karena Percy nggak mau turun dari mobilnya, Maddie kemudian sengaja membiarkan Percy dalam keadaan telanjang. Ternyata kejadian itu dilihat oleh polisi yang sedang berpatroli, dan Maddie nekat untuk menyeberang rel kereta agar bisa melarikan diri. Setelah berhasil kabur dari polisi, Maddie lalu mengajak Percy untuk singgah di rumahnya. Di sana, Maddie kembali merayu Percy agar mau berhubungan, tapi Percy tiba-tiba mengalami ruam yang biasa terjadi jika dia berada dalam kondisi panik, resah, dan gelisah. Are you okay? Yeah, I wanna... Oh my god. Sambil mengobati ruam di punggungnya, Percy kemudian bercerita kalau dulu dia sering diejek oleh teman di sekolahnya gara-gara pernah menumpang tidur dengan orang tuanya. Dari kejadian itulah, Percy lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian dan hanya mau berteman dengan seseorang yang ia kenal lewat internet. That I still slept in my parents' room sometimes, so... Keesokan harinya, Percy yang merasa kalau hubungan mereka berdua udah semakin akrab, lalu mengajak Maddie untuk melakukan kegiatan yang ia sukai. Maddie kemudian bercerita tentang masa lalunya, di mana dia lahir dari hasil hubungan gelap ibunya dengan seorang pria dari California yang udah punya keluarga. In the city with his family. Karena sang ayah adalah orang kaya, dia lalu memberikan uang dan rumah kepada ibu Maddie agar dia nggak perlu bertanggung jawab atas kelahiran Maddie. Seiring berjalannya waktu, ibu Maddie mengalami sakit keras, dan sejak ibunya meninggal, Maddie akhirnya terpaksa menjalani hidupnya sendirian. Can I kiss you?
Setelah mendengar cerita sedih dari Maddie, Percy kemudian mengajak Maddie untuk bertemu dengan pengasuhnya dari kecil yang bernama Judy. Ternyata Judy merasa curiga kalau Maddie ingin mengincar kekayaan dari keluarga Percy dan memperingati Maddie agar dia nggak berbuat macam-macam yang bisa menyakiti Percy. It's his parents' money, not his. You like little kids. Setelah kembali ke rumah, Maddie kemudian memberikan hadiah bagi Sarah yang beberapa bulan lagi akan melahirkan. Maddie pun menceritakan tentang perjuangannya untuk mendapatkan sebuah mobil dan hubungannya dengan Percy yang masih dalam tahap pendekatan. First, I actually really like him. We're becoming friends. Kemudian di malam harinya, Percy dan Maddie bertemu lagi untuk berkencan di sebuah restoran. Ternyata Percy dan Maddie sama-sama nggak pernah pergi ke pesta dansa sekolah, sehingga mereka berdua sepakat untuk merayakannya malam ini. I just want to talk to you. Ketika mereka makan bersama, Maddie lalu meminta Percy untuk menyanyikan sebuah lagu, karena Maddie tahu dari orang tuanya kalau Percy bisa bermain piano. Awalnya nggak ada seorang pun yang mendengar lagu tersebut, tapi di waktu Percy mulai menyanyi, dia akhirnya mendapat perhatian dari semua orang. Setelah penampilan Percy selesai, tiba-tiba datang teman sekolah Percy bernama Natalie yang akan kuliah di universitas yang sama dengan Percy. Natalie lalu mengundang Percy ke acara pesta yang akan diadakan oleh temannya, tapi Maddie tampak nggak menyukai kehadiran Natalie yang bisa merusak rencananya. We have plans, but thank you so much. Can't hurt. Might hurt. Begitu Natalie pergi, Percy dan Maddie malah berdebat tentang hubungan mereka karena Maddie nggak mau LDR-an jika Percy kuliah di tempat yang jauh dari kota ini. Percy pun sempat menawarkan berbagai solusi, tapi karena Maddie menolak semua idenya, Percy akhirnya menyadari kalau Maddie nggak serius untuk berpacaran dengannya. Just wanna have fun tonight and not talk about all this stuff. It's my prom too. Percy yang merasa sangat kecewa akhirnya nggak mau membahas lagi tentang hubungannya dengan Maddie, dan dia datang ke acara pesta yang diadakan oleh teman Natalie. Maddie kemudian menyusul Percy ke dalam rumah dan memeriksa semua ruangan sampai dia menemukan Percy yang lagi mabuk berat di salah satu kamar yang terkunci. Percy? Open this door! Gara-gara Maddie membuat keributan, tiba-tiba datang orang tua pemilik rumah yang kemudian memaksa Maddie agar pergi dari pesta itu. Percy yang mabuk pun mencoba untuk membela Maddie, tapi dia malah salah sasaran dan gak sengaja memukul Maddie. Lalu ketika mereka di perjalanan pulang, Percy ingin mengajak Maddie untuk bercinta di dalam mobil. Pada saat itu, Percy tiba-tiba mengatakan cinta kepada Maddie, yang membuat Maddie merasa takut dan akhirnya beralasan kalau dia nggak mau berhubungan kalau Percy dalam kondisi yang mabuk berat. I think we should wait. Keesokan harinya, Percy memberitahu kedua orang tuanya kalau dia ingin memiliki SIM dan mobil agar bisa lebih mudah untuk bertemu dengan Maddie. Percy pun mengatakan kalau dia ingin masuk ke universitas yang dekat dengan kota ini karena dia memikirkan ucapan Maddie yang nggak mau berpacaran jarak jauh. He's here. Just makes sense for us. Sweetie, why don't you go wait in the car? Gara-gara ucapan itu, mereka berdua lalu segera menelpon Maddie yang merasa takut karena hubungannya dengan Percy menjadi semakin serius. Di saat yang sama, Percy masuk ke dalam mobil Tesla milik ayahnya dan gak sengaja mendengar pembicaraan mereka yang menugaskan Maddie untuk mendekatinya demi sebuah mobil. I can convince him to go to Princeton. I get the car. I don't have to. Percy yang udah mengetahui rahasia mereka akhirnya merasa sangat kecewa kepada orang tuanya. Pada waktu itu, Percy sengaja mengundang Maddie untuk datang ke rumah yang membuat ayahnya menjadi sangat terkejut. Kemudian saat makan siang bersama, Percy juga memancing Maddie dan kedua orang tuanya yang berpura-pura nggak saling mengenal. Di sana, Percy juga menceritakan tentang pertemuan mereka untuk menyindir orang tuanya yang memberitahu Maddie kalau dia menjadi sukarelawan di tempat penampungan hewan. It's actually really random. Maddie came in to adopt a dog. Di waktu yang bersamaan, Percy tiba-tiba meninggalkan mereka dan bertemu dengan temannya yang bernama Crispin. Ternyata Percy ingin meminta bantuan dari Crispin untuk menghancurkan mobil yang akan diberikan orang tuanya kepada Maddie.
Kemudian saat kembali ke rumah, Percy langsung mengajak Maddie untuk bercinta sesuai dengan keinginannya selama ini. Namun sebelum itu Percy juga memberitahu Maddie kalau dia udah menghancurkan hadiah mobil yang akan diberikan oleh orang tuanya. By the way, your car is in the forest, crushed by a tree. Karena udah terlanjur ketahuan, Maddie akhirnya terpaksa berkata jujur kalau dia lagi terlibat masalah pajak dan rumah peninggalan ibunya itu akan disita oleh pengadilan. Sayangnya Percy nggak mau menerima alasan apapun karena selama ini Maddie udah tega mempermainkan perasaannya yang benar-benar tulus menyukainya. How much money do your parents have? Actually, Maddie, you do. And you're gonna waste your entire life in that house waiting for... Beberapa hari kemudian, Gary tiba-tiba aja datang ke rumah Maddie untuk membawakannya hadiah mobil yang diberikan oleh orang tua Percy. Tapi karena Maddie nggak punya uang untuk biaya perbaikan, dia akhirnya tetap memakai mobil itu agar bisa mencari penumpang sebagai taksi online. Dari hasil kerja kerasnya, Maddie akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk membayar tunggakan pajaknya kepada pemerintah. Namun di saat Maddie lagi berbahagia, ternyata Sarah dan Jim berencana untuk pindah keluar kota karena mereka berdua nggak bisa menumpang terus di rumah orang tua Jim. We're gonna move to Florida, I think. I can't believe you're leaving. Beberapa waktu kemudian, Maddie akhirnya punya uang untuk biaya perbaikan mobilnya. Selain itu, Maddie juga ingin meminta bantuan kepada salah satu temannya untuk menjual rumah peninggalan ibunya. Doug, it's Matt. Setelah membereskan masalah pribadinya, Maddie kemudian berusaha mencari Percy yang sama sekali nggak pernah mau mengangkat teleponnya. Maddie pun akhirnya mendapat info dari Allison kalau Percy lagi mengikuti acara pesta di rumah temannya. Kemudian saat mereka bertemu, Percy sama sekali nggak mau menanggapi Maddie yang sebenarnya ingin meminta maaf atas kebohongannya selama ini. Maddie lalu nekat naik ke atas kap mobil Percy, dan kini giliran Percy yang membawanya jalan-jalan seperti yang pernah Maddie lakukan kepadanya. Setelah kejadian itu, Percy akhirnya mau menerima permintaan maaf dari Maddie dan Percy mulai membahas tentang rencana kuliahnya. Di sana, Maddie juga bercerita kalau dia udah menjual rumah peninggalan ibunya dan memutuskan untuk pindah ke kota California untuk memulai kehidupan yang baru. I sold the house. I'm moving to California. Maddie? Yeah. Still... Keesokan harinya, Maddie akhirnya memberikan kejutan kepada Sarah kalau dia menjual rumah peninggalan ibunya itu kepada Jim. Oh wait. Di sisi lain, Percy juga berpamitan dengan kedua orang tuanya karena mulai hari ini dia akan tinggal di asrama kampus untuk memulai kehidupannya sebagai mahasiswa. Yeah. Alright. I'll see you guys for Thanksgiving. Sebelum mereka berangkat, Maddie kemudian memberikan kejutan kepada Percy kalau dia mengadopsi anjing bernama Milo dari tempat penampungan hewan. Maddie pun akhirnya mengantar Percy menuju ke universitas yang bernama Princeton, dan adegan ini sekaligus menutup cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul No Hard Feelings. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.